Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit GMAH Kabupaten Jakarta bersama saya Jacob Daniel Madu Putih. Program ini hadir secara khusus untuk memastikan jantung koronen Anda tetap berdetak. Judul besar Sekolah Sahabat kita sepanjang satu pekan ini adalah penipuan akhir zaman. Dan ketika kita telah mempelajari Sekolah Sahabat ini dari mulai Sabat petang sampai harinya ke Selasa, Sekolah Sahabat menjelaskan bagaimana penipuan-penipuan yang akan terjadi, penipuan-penipuan akhir zaman yang akan terjadi nanti. Dan di hari Rabu dan Kamis ini, Sekolah Sahabat juga menjelaskan kepada kita semua, kembali menjelaskan apa saja penipuan yang akan terjadi. Mari sama-sama kita membahas serta mempelajari Sekolah Sahabat ini. Ketika kita memasuki hari Rabu dengan judul penujuman atau dalam bahasa Inggris necromancy dan pemujaan leluhur. Penujuman ini adalah bentuk pemanggilan arwah guna untuk mendapatkan pengetahuan serta jika seseorang ingin lebih tahu terlebih dahulu akan masa depan. Dan praktik ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di sini Alkitab juga menuliskan satu kisah bagaimana Raja Saul menemui ahli nujum. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 3 sampai 25, di situ dengan jelas dijelaskan tentang bagaimana Saul pergi ke seorang perempuan ahli nujum yang berada di Endor. Mengapa Saul pergi ke sana? Karena pada waktu itu Saul telah melayangkan doanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan seakan-akan tidak menjawab doanya. Dan juga hubungan Saul dengan Tuhan pada waktu itu kurang baik. Pada waktu itu juga Saul sedang dilanda kepanikan karena bangsa Filistin akan menyerang bangsa Israel. Maka dari itu ia pergi ke ahli nujum di Endor dan ia meminta kepada perempuan itu supaya ia memanggil arwah Samuel. Dan perempuan itu memanggil arwah Samuel. Dan benar saja arwah Samuel itu berkata-kata kepada Saul. Arwah itu berkata bahwa kamu dan prajurit-prajuritmu akan menyusul aku. Dalam arti mereka semua akan mati esok hari. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah itu benar-benar arwah dari Samuel? Tentu saja bukan. Di sini Sekolah Sahabat menjelaskan bahwa roh penipu yang berpura-pura menjadi Samuel, dan roh penipu itu hanya dengan mengambil bentuk Samuel. Itu dia yang harus kita bawahi, bahwa roh itu bukanlah roh Samuel. Bagaimana kita bisa mempercayai itu roh Samuel? Karena tentu saja kita tidak bisa percaya itu, karena kita telah belajar melalui Sekolah Sahabat ini bahwasanya orang mati tidak memiliki kesadaran apapun. Dan juga satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil di sini adalah Tuhan sangat tidak senang ketika kita menjumpai seorang penujum atau seorang ahli nujum itu. Karena dikatakan dengan jelas di Ulangan 18 ayat 11 sampai 12 serta di Imamat 19 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan jelas bahwasanya Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana bisa kita mempercayai mereka ketika kita telah melihat kuasa Tuhan yang ajaib, baik itu dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Ketika kita berpaling dengan cepat mempercayai alih-alih nujum yang sifatnya adalah ciptaan, itu merupakan suatu tanda tanya besar di dalam kehidupan kita semua. Kita memasuki pelajaran di hari Kamis dengan judul penjelmaan dan penampakan lain. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya kuasa iblis. Iblis dapat melakukan upaya apapun supaya kita terjebak dalam kuasanya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah melalui penipuan serta penjelmaan dan penampakan. Iblis dapat menyerupai bentuk fisik serta suara yang sama dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Bahkan ia tidak segan-segan, ia dapat mengambil rupa Kristus supaya kita semua terjebak di dalam rencana iblis. Itu dia yang harus kita perhatikan dalam pelajaran hari Kamis ini. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa semua tipu daya setan ini digunakan untuk menipu mereka yang tidak berpijak pada firman Tuhan. Kita harus bersyukur ketika kita mendengar statement ini. Karena kita semua, saya yakin kita selalu berpegang teguh akan firman Tuhan. Di sini terdapat ayat yang sangat berelasi. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14 dan 15 serta di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 18. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang 14 dan 15 dijelaskan bahwa semua rencana-rencana iblis ini yang bahkan iblis akan mengambil rupa Kristus itu merupakan apa? Rencana yang biasa.
kita tidak perlu heran akan kuasa-kuasa ini, akan kuasa-kuasa yang akan dijalankan oleh iblis, akan rencana-rencana iblis itu, karena memang itu akan terjadi nantinya. Dan di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 18 dijelaskan bahwa kita harus memakai perlengkapan rohani dalam menyikapi tindakan yang dilakukan oleh iblis. Kita harus memakai perlengkapan rohani supaya kita terhindar dari kuasa-kuasa itu. Kita seharusnya ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, ketika kita selalu berpijak pada firman Tuhan, kita seharusnya bersyukur. Karena apa? Karena kuasa-kuasa iblis ini ditekankan, dikhususkan untuk orang-orang yang tidak berpijak pada firman Tuhan, yang tidak mengikuti firman Tuhan. Karena ketika kita sudah mengetahui dasar kebenaran, kita akan dapat menentang teori-teori yang tidak alkitabiah ini. Itu merupakan satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jika seseorang sepenuhnya tidak didasarkan pada yang Alkitab ajaran tentang keadaan orang mati, betapa mudahnya seseorang itu dimasuki tentang teori-teori yang tidak alkitabiah. Dan kita patut bersyukur sepanjang sekolah sahabat kita ini, kita sudah mempelajari bahwa orang mati tidak memiliki kesadaran apapun. Itulah yang pelajaran penting yang bisa kita serap bersama-sama dari Kamis ini, bahwasanya kita harus memakai perlengkapan rohani dan kita harus selalu bersandar akan firman Tuhan supaya kita bisa terhindar dari penipuan-penipuan akhir zaman yang akan dilakukan oleh iblis. Di dalam pendalaman hari Jumat, saya menggarisbawahi kata-kata Ellen G. White, makhluk-makhluk roh kadang-kadang muncul di hadapan manusia dalam bentuk sahabat-sahabat mereka yang sudah mati dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hidup mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan saat masih hidup. Di sini ketika saya membaca kata-kata Ellen G. White ini, saya merasa bersyukur bahwasanya saya mengetahui akan kebenaran. Karena jika saya tidak mengetahui akan kebenaran itu, akan teori-teori alkitabiah, maka saya yakin kita semua akan mudah terpengaruh tentang teori-teori yang bertentangan dengan kitab ini. Maka dari itu kita sepatutnya harus bersyukur. Tetapi selain dari bersyukur, kita juga harus selalu mempelajari firman Tuhan. Kita jangan berpuas diri ketika kita mengetahui sesuatu akan firman Tuhan, tetapi kita harus selalu memperdalam firman itu supaya kita terhindar dari semua tipu muslihat, dari semua penipuan-penipuan yang akan dilakukan oleh iblis pada akhir zaman. Dan dari itu semua kita tetap harus memakai perlengkapan rohani seperti yang sudah dituliskan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 18. Ketika kita selalu memakai perlengkapan rohani dan dilengkapi dengan kita selalu berpijak dengan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita semua dapat terhindar dari semua tipu muslihat itu. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Rabu sampai hari Jumat. Terima kasih sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.